Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat video edukasi sejarah Melayu prakolonial pada materi bab 6 yang akan disampaikan oleh kelompok 3 kelas 11 MIPA 1 yang terdiri dari Fasyaraf Lilia Putri, Nadira Ulia, Adriel Tif Gamaliel, Ahmad Fadli, Ibnu Fajar, dan Muhammad Farhan Adabi. Selamat menonton. Sejarah Melayu prakolonial di Riau. Yang pertama, sejarah awal. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar abad 200 setelah Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenal ada dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad kelima, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425, agama Buddha telah mencapai wilayah tersebut. Yang kedua, Hindu-Buddha. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat, terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara, yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Pada abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364. Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia, beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Yang ketiga, agama Islam. Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12. Namun sebenarnya, Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Pada tahun 720 Masehi, Raja Sinda Farman yang semula Hindu masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza Islam. Sayang, pada tahun 730 Masehi, Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Buddha. Islam semakin besar pengaruhnya hingga menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Kesultanan Islam kemudian semakin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan mulai pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara. B. Kerajaan Melayu prakolonial. 1. Kerajaan Kritang. Kerajaan Kritang adalah Kesultanan Indragiri yang berdiri sekitar tahun 1298 dengan sultannya Raja Kecik Mambang, Raja Merlang. Kerajaan Kritang berpusat di Pekantua di Hilir Rengat. Wilayahnya meliputi di hilir dari Pesikayan Cerenti sampai ke Kuala Indragiri dan Batang Gangsal. Kecamatan Reteh di Indragiri Hilir sekarang. Dalam negara Kertagama, Kritang disebut sebagai daerah yang takluk kepada Majapahit bersama Kerajaan Kandis. Selain beberapa kerajaan lain di Sumatera yang juga tunduk di bawah Majapahit, salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Kritang adalah meninggalnya Raja Merlang yang ditawan oleh Kerajaan Melaka. Berikut adalah gambar Kerajaan Kritang. 2. Kerajaan Indragiri. Indragiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Indra yang berarti maligai dan giri yang berarti kedudukan yang tinggi atau negeri, sehingga kata Indragiri diartikan sebagai kerajaan negeri Mahligai. Kerajaan Indragiri adalah kerajaan Melayu yang mempunyai wilayah pemerintahan di antara Jami dan Kampar, meliputi daerah sepanjang aliran Sungai Indragiri, Sungai Gangsal, dan Kritang. Kerajaan Indragiri didirikan pada tahun 1508 oleh Narasinga, anak Raja Merlang dari Kerajaan Kritang dengan putri Sultan Masyur Shah. Setelah memerintah, Narasinga terkenal dengan nama Sultan Abdul Jalil Shah. Raja pertama adalah Raja Kecik Mambang. Memerintah dari tahun 1298 sampai 1337. Pada tahun 1815, di bawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. Kerajaan Kandis adalah kerajaan tertua yang berdiri di Sumatera, yang terletak di Koto Alang, masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Diperkirakan berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi. Maharaja Diraja, pendiri kerajaan ini, membangun sebuah istana yang megah yang dinamakan dengan Istana Dama. Bukti-bukti peninggalan sejarah Kandis diantaranya adalah sebagai berikut. A. Ditemukannya peninggalan purbakala di area Kampung Betung, Lubuk Jambi yang dikenal sebagai area Padang Candi. B. Bekas penambangan emas yang disebut dengan tambang titah, artinya diadakan penambangan emas atas titah Raja Damaswara.
C. Adanya tempat yang disebut Padang Candi di Dusun Botung, Desa Sangau, menandakan kerajaan Koto Alang menganut agama Hindu. D. Pada tahun 2007 dilakukan penggalian oleh Badan Purbakala Batu Sangkar bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Riau tanpa sepengetahuan pemangku adat dan pemerintah daerah. 4. Kerajaan Koto Alang. Setelah berdiri Kerajaan Kandis, kemudian berdiri pula Kerajaan Koto Alang di Botung, Desa Sangau sekarang, dengan Raja Aur Kuning sebagai rajanya. Kerajaan Koto Alang memerangi Kerajaan Kancil Putih. Setelah itu, Kerajaan Kandis memerangi Kerajaan Koto Alang dan dikalahkan oleh Kandis. Kerajaan Koto Alang tidak mau diperintah oleh Kandis, sehingga Raja Aur Kuning pindah ke daerah Jambi. Sedangkan Pati dan Temanggung pindah ke Merapi. Tak lama kemudian, pembesar-pembesar Kerajaan Kandis tewas terbunuh karena diserang oleh Raja Sintong dari Cina belakang, dengan ekspedisinya yang dikenal sebagai Ekspedisi Sintong. 5. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Adapun bukti-bukti sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, dari berita Arab diketahui bahwa pedagang Arab melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Dan di sekitar Sriwijaya ditemukan peninggalan bekas perkampungan orang Arab. Yang kedua, dari berita India diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan Kerajaan India. Yang terakhir, keberadaan Kerajaan Sriwijaya ini dapat diperoleh informasinya. Misalnya dari cerita pendeta Buddha dari Tiongkok, yaitu Itsing. Adapun raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Raja Daputra Hyang, kedua, Sri Indrawarman, ketiga, Rudra Wikramah, yang keempat, Raja Dharmasetu, yang kelima, Maharaja, yang keenam, Raja Balaputra Dewa, yang ketujuh, Sri Udayati Warman, yang kedelapan, Sri Udayati Tia, yang kesembilan, Raja Sri Sudawimarma Dewa, yang kesepuluh, Marawijaya Tunggawarman, yang kesebelas, Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman, yang kedua-belas, Raja Sanggarama Wijaya Tunggawarman. C. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad 9 Masehi sampai dengan abad 10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. D. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Rajendra Chola, yaitu penguasa Kerajaan Chomalanda, menyerang dua kali pada tahun 1007 dan 1023 Masehi yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Ada pula peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit, yang kedua Prasasti Talang Tuo, yang ketiga Prasasti Kota Kapur, yang keempat Prasasti Karambirahi, yang kelima Prasasti Talang Batu, yang keenam Prasasti Palas di Pasemah, yang ketujuh Prasasti Ligor. 6. Kerajaan Pekaitan. Rajanya bergelar yang bertuan besar Sungai Daun, yang memiliki nama asli Raja Kunto. Negeri Pekaitan ini terletak di seberang Bagan Siapi-api, yang beribu kota yang bernama Pekaitan, dengan kondisi penduduk yang makmur dan bermacam mata pencaharian seperti pertanian dan perdagangan. Berbagai macam rempah-rempah hingga daun, nipah, rotan, damar, dan berbagai hasil hutan lainnya diperdagangkan di Bandar Pekaitan. 7. Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib merupakan kerajaan Siak I yang berkedudukan di Sungai Gasib, di hulu Sungai Siak. Kerajaan ini adalah pecahan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Muara Takus. Selama 100 tahun negeri ini tidak mempunyai raja. Untuk menguasai negeri ini ditunjuk seorang syah bandar yang berkedudukan di Sabak Auf di Kuala Sungai Siak, dengan tugas memungut cukai hasil hutan, timah, dan hasil laut di kawasan Kerajaan Johor. 1. Sejarah Kerajaan Islam Riau dan pengaruhnya bagi penyebaran Islam. A. Kesultanan Indragiri. Kerajaan Indragiri terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kerajaan Indragiri berdiri sejak tahun 1298. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang. B. Kerajaan Kampar. Kesultanan Pelalawan atau Kerajaan Pelalawan yang sekarang terletak di Kabupaten Pelalawan, Riau. Pada era pra-Islam, kerajaan ini masih bernama Pekan Tua. Sementara pada era Islam, ada 3 kali pergantian nama. Dari Pekan Tua Kampar, kemudian Tanjung Negeri, dan terakhir C. Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan diperkirakan berdiri sekitar abad ke-16 sampai abad ke-17 dan berakhir pada tahun 1946. Kerajaan Gunung Sahilan diperintah oleh 9 orang raja atau sultan dan 1 orang putra mahkota yang akan dinobatkan menjadi sultan apabila raja yang terakhir wafat. D. Kerajaan Rokan. Kerajaan Rokan berdiri pada abad ke-14 Masehi. Pusat kerajaan berada di kota lama Rokan. Nama kerajaan diambil dari sebuah sungai yang mengalir di daerah tersebut,
yaitu Sungai Rokan. Menurut suatu riwayat, kata Rokan berasal dari bahasa Arab Rokana, artinya damai atau rukun. Dari nama tersebut yang menunjukkan adanya pengaruh arah, juga bisa disimpulkan bahwa kerajaan Rokan berdiri setelah Islam masuk ke kawasan tersebut. Dalam sejarahnya, Rokan termasuk kerajaan yang cepat berkembang, berkat hasil rempah-rempah yang dimilikinya dan juga relasi perdagangannya dengan negeri lain seperti Malaka. Situs-situs peninggalan sejarah Islam di Riau. A. Masjid Raya Nur Alam, Senapelan Tonggak Sejarah Islam Pekanbaru. Masjid Raya ini merupakan peninggalan kerajaan Siak dan merupakan masjid batu pertama yang dibangun di Pekanbaru. B. Masjid Ar-Rahman tertua kedua di Pekanbaru. Masjid Ar-Rahman merupakan tanah wakaf dari Raden Sastro Pawiro Jaya Diningrat. C. Istana Kerajaan Siak. Istana Siak ini merupakan bukti sejarah kebesaran kerajaan Melayu Islam di Riau, yaitu Kabupaten Siak. D. Pulau Penyengat. Makam Engku Putri Permaisuri Sultan Mahmud ini terletak di Pulau Penyengat Indra Sakti, tepatnya di Tanjung Pinang. E. Masjid Raya Sultan Riau. Masjid yang menjadi kebanggaan orang Melayu Riau ini didirikan pada tanggal 1 Syawal 1249 Hijriah atau 1832 Masehi atas prakarsa Raja Abdurrahman yang terletak di Kepulauan Riau. F. Bekas Gedung Tabib Kerajaan. Gedung ini dahulu dikenal dengan sebutan Gedung Engku Haji Daud atau Gedung Tabib Kerajaan, karena beliau adalah tabib kerajaan Riau yang terletak di Kepulauan Penyengat. G. Makam Raja Haji. Raja Haji yang di Pertuan Muda Riau IV adalah pahlawan Melayu yang amat termasyhur. Makamnya terletak di Tanjung Pinang. H. Makam Raja Jafar. Raja Jafar yang di Pertuan Muda Riau VI adalah putra Raja Haji Sahid, Fisabilillah marhum, Teluk Ketapan. Makamnya terletak di Tanjung Pinang. I. Makam Raja Abdurrahman. Raja Abdurrahman menjadi yang di Pertuan Muda Riau tahun 1832 sampai 1844. Makamnya terletak di Tanjung Pinang. J. Bekas Istana Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Bangunan bekas Istana Sultan Riau yang terakhir ini hanya berupa puing-puing belaka dahulu di Kampung Kenanga. K. Gudang Mesiu. Sesuai dengan namanya, gedung ini dahulunya tempat menyimpan mestu yang oleh penduduk di daerah ini disebut oleh bedit. Gedung ini terletak di Kabupaten Siak. M. Kubu dan Parit Pertahanan. Kubu-kubu ini terletak di Bukit Penggawa, yaitu Bukit Tengah dan Bukit Kursi. N. Balai Adat Indra Perkasa. Letaknya di tepi pantai menghadap laut lepas, amatlah mempesona. Terletak di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Kolonisasi bangsa asing di Riau dan jejak atau artefaknya. Letak geografis Malaka sangat strategis karena menjadi jalan silang antara Asia Timur dan Asia Barat. Daerah-daerah yang berada di bawah pengaruhnya kebanyakan terletak di Sumatera. Di antara yang terpenting adalah Sungai Kampar. Indrapura sebelum di bawah pengaruh Aceh merupakan daerah pengaruh Minangkabau. Ketika orang-orang Portugis mulai datang ke Malaka pada permulaan abad ke-16, status politik Aceh masih merupakan suatu kerajaan takluk dari kerajaan yang ada di Sumatera Utara yaitu Pidie. Ke utara, Sultan Ali Bugayat Shah memulai perangnya terhadap Pidie, Pasai, dan Daya. Perang melawan Pidie yang tadinya semata-mata kelihatan bermotivasi politik, ternyata bagi Aceh mempunyai arti ekonomis yang lebih besar. Jadi, yang terpenting di dalam menjalankan ekspansi ke daerah-daerah, Aceh juga memakai pasukan asing yang terdiri dari pasukan Turki, Arab, dan Abesinia. 4. Perjuangan Riau melawan kolonial Belanda. A. Perang Siak melawan kolonial Belanda. Kerajaan Siak merupakan kerajaan Melayu Islam yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Belanda pada saat itu hendak menyerang kerajaan Siak. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri. Rakyat Siak melawan. Sebagai pucuk pimpinan pasukan, dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Sultan segera memberi kode pada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Oleh karena itu, atas jasanya, Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. B. Perang Pelalawan melawan kolonial Belanda. Setelah mangkat, Maharaja Muda Lela digantikan putranya, Maharaja Dinda II. Sekitar tahun 1725, dilakukan upacara pemindahan pusat kerajaan dari Tanjung Negeri ke Sungai Rasau. Terjadinya pertikaian berkepanjangan di Johor, menyebabkan kerajaan Pelalawan melepaskan diri dari kekuasaan Johor.
Serangan pertama yang dipimpin oleh Said Shihabuddin dapat dipatahkan, sedangkan serangan kedua yang dipimpin oleh Said Abdurrahman, adik Sultan Syarif Ali, berhasil menaklukkan kerajaan Pelalawan. C. Perjuangan Tuanku Tambusai melawan kolonial Belanda. Tuanku Tambusai lahir di Dalu-Dalu, Nagari Tambusai, Rokan Hulu, Riau, 5 November 1784. Perjuangannya dimulai di daerah Rokan Hulu dan sekitarnya dengan pusat di benteng Dalu-Dalu. Belanda lalu memusatkan kekuatannya untuk merebut Bonjol. Sesudah Bonjol jatuh, peranan Tuanku Tambusai semakin menonjol. Gerakan Belanda terhalang oleh pertahanan Tuanku Tambusai dan aksi-aksi gerilya yang dilancarkan pasukan Tambusai. Pada tanggal 28 Desember 1838, setelah melalui pertempuran yang melelahkan dan menimbulkan banyak korban, benteng ini jatuh ke tangan Belanda. Namun, Tuanku Tambusai berhasil meloloskan diri lewat pintu rahasia. Dia mengungsi dan wafat di Seremban, negeri Sembilah, Malaysia pada tanggal 12 November 1885. D. Perjuangan Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin bertekad mempersatukan kerajaan Rokan sebagaimana yang terdapat dalam trombosiri kerajaan Tambusai Lama yang mengandung 4 prinsip perjuangan, yaitu sebagai berikut. 1. Mendirikan kerajaan Rokan yang satu dari Muara sampai ke batas Minangkabau. 2. Menentang penjajahan Belanda. 3. Mempersatukan rakyat Rokan yang terpecah belah. 4. Mendirikan ibu kota kerajaan yang baru. Untuk merealisasikan tujuannya, Sultan Zainal Abidin memindahkan ibu kota kerajaan ke Rantau Kasai. Pada tahun 1904, Belanda melakukan penyerbuan ke Rantau Kasai. Pasukan Sultan Zainal Abidin dapat dikalahkan. Sultan Zainal Abidin dipenjarakan di Pasir Pengarayan, kemudian dipindahkan ke Sukamiskin, kemudian dipindahkan lagi ke Madiun. Perlawanan rakyat Reteh diawali dengan Belanda memecat Sultan Mahmud Muzaffar Shah dan mengangkat Sultan Sulaiman sebagai Raja Kerajaan Melayu Riau pada tahun 1857. Belanda membujuk Panglima Sulung agar tunduk kepada Sultan Sulaiman, tetapi gagal. Belanda mengancam akan melakukan penyerbuan ke Reteh. Belanda berlabuh di pertengahan antara Kuala Sungai Sampi dan Kubu Pusat Pertahanan Tengku Sulung. Pasukan Reteh menyerbu kubu Belanda, namun tidak berhasil merebut kubu Belanda. Kemudian dengan kekuatan penuh Belanda melakukan penyerbuan ke benteng pertahanan Reteh. Usaha prajurit Reteh untuk memasuki kapal Belanda mengalami kegagalan. Belanda lalu melakukan serangan mendadak dari darat ke dalam benteng. Akhirnya berhasil memasuki benteng. Panglima Besar Sulung sendiri 2 hari sebelumnya telah terkena peluru meriam Belanda saat memeriksa tembok benteng. Terkena tembakan di lehernya, tepat di atas tulang dada sehingga dibawa keluar benteng. Tengku Besar Sulung dibawa ke Malaka, namun meninggal dalam perjalanan. Perlawanan Tengku Sulung. Tengku Sulung adalah seorang pejuang kemerdekaan yang memfokuskan perlawanannya terhadap kolonial Belanda di daerah Reteh atau Sungai Batang. Perjuangan Tengku Sulung dan pasukannya melawan terhenti setelah Belanda membawa Haji Muhammad Toha, juru tulis Tengku Sulung yang sebelumnya tertangkap oleh Belanda di Kota Baru. Tengku Sulung pun diultimatum oleh Residen Belanda supaya menyerah kepada komandan ekspedisi. Jawaban yang diberikan Panglima Besar Sulung sama sekali tidak memuaskan Belanda. Maka sejak itu, pertempuran hebat antara kedua belah pihak berkobar kembali. Pertempuran antara pasukan Tengku Sulung dan pasukan Belanda pun terjadi. Tengku Sulung gugur di dalam benteng. Pertempuran pun berakhir dan Laskar Reteh mengalami kekalahan dan banyaknya korban yang berjatuhan. Perjuangan Datuk Tabano melawan kolonial Belanda. Datuk Tabano memegang kekuasaan ketika negeri sedang carut-marut. Dengan memiliki ilmu kebal diri, Datuk Tabano mampu mempertahankan Limokoto dari serbuan Belanda yang datang dari hulu. Sementara pusat pertahanan terletak di tepi Sungai Kampar, di wilayah Batu Dinding, Rantau Berangin. Sedangkan pelocuan Tonggak di daerah Pulau Ompek, Kuok, pertengahan tahun 1895 terjadi perang antara pasukan Belanda dengan pasukan rakyat Limokoto. Saat pasukan Belanda memasuki kandang perairan, perahu kompeni tenggelam setelah dihajar pasukan Tabano. Baiklah, cukup sekian video dari kelompok kami. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman semua lebih berwawasan mengenai sejarah Melayu pada masa lampau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.